Hasil minor yang dialami timnas Korea Selatan baik itu di level senior maupun kelompok usia menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola negeri gingseng tersebut. Menurunnya performa Korea Selatan disinyalir ditengarai karena kepengurusan federasi yang buruk dan korup. Banyak kritik yang dilontarkan oleh para fans. Bahkan beberapa dari mereka membandingkan kualitas buruk timnas Korea Selatan beberapa waktu terakhir sama halnya dengan yang dialami oleh Federasi Sepak Bola Cina saat ini. Fans juga menuntut peningkatan performa sepak bola Korea dengan berkaca kepada rival mereka yaitu Jepang. Para supporter menilai, sepak bola Jepang menunjukkan kekuatan yang sangat inferior di Asia di semua level dan turnamen. Kepengurusan federasi yang bagus menjadikan Jepang melaju lebih jauh dari Korea saat ini dan meninggalkan mereka dalam persaingan di Asia. Berikut ini komentar fans tentang menurunnya kualitas sepak bola Korea saat ini. Mereka tidak akan melakukan ini kecuali mereka memutuskan untuk merusaknya. Asosiasi Sepak Bola Korea akan runtuh. Apakah sepak bola Korea akan gagal dengan federasi yang tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan tidak ada rencana? Kini dunia sepak bola sedang hancur karena ulah orang-orang dari Asosiasi Sepak Bola Korea. Orang-orang di sepak bola sedang menggali kuburnya sendiri. Tidak mungkin mereka tidak tahu ini akan terjadi ketika mereka terpilih. Kalah dari Cina dan imbang dengan Vietnam membuat saya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memikirkan sepak bola Korea. Haha, satu-satunya hal yang tidak bisa dikatakan tentang Federasi Sepak Bola Korea adalah mereka busuk semua. Jangan pergi ke Piala Dunia, sabotas para pemain. Politik dan sepak bola Korea benar-benar kacau. Administrasi sepak bola berantakan. Alasan berantakannya administrasi adalah karena ketua asosiasi adalah orang yang tidak kompeten dan tidak menyadari masalah tersebut. Dan kedua, administrasi di dalam asosiasi dikendalikan oleh mesin-mesin latihan yang hanya digunakan pada masa-masa menjadi atlet. Tingkat pengetahuan yang mereka pada dasarnya tidak mampu melakukan analisis, perencanaan, dan manajemen yang merupakan inti dari administrasi. Saya pikir alasan mengapa sepak bola Korea tidak bisa berkembang sejauh ini di negara yang korup adalah karena orang-orang dari asosiasi. Ada terlalu banyak kanker di tingkat atas. Dari jarak garis, Jepang memainkan sepak bola Eropa modern. Korea memainkan sepak bola Korea di tahun 80-an atau sepak bola Myanmar modern di Asia Tenggara hahaha. Jepang berada pada level di mana mereka bisa bermain tidak peduli tim apa yang mereka hadapi. Mereka benar-benar akan mendapat masalah di Piala Dunia. Saya pikir mereka bisa mencapai semifinal. Korea sudah dipastikan kalah 2 kali dan akan tersingkir dengan 1 kali seri melawan tim kuat di laga final dan akan di Jepang tidak ada pemain yang menyerang junior. Itu berbeda dengan apa yang ada di Korea. Korea tampaknya lemah dalam taktik. Levelnya baru saja meningkat. Tetapi jika Anda melihat masa lalu, taktik mereka sangat lambat. Penerapan taktik selalu lambat dibandingkan dengan Jepang dan negara lain di dunia. Itu berarti para pemimpin tidak belajar. Saat ini, para pelatih dan pemimpin muda bahkan memiliki kualifikasi dari Eropa. Tetapi orang-orang tersebut tidak mampu mengarahkan. Dan semua posisi direktur dipegang oleh orang-orang tua yang tidak belajar. Membandingkannya dengan Jepang sendiri adalah sebuah omong kosong. Secara objektif, Jepang melakukannya dengan sangat baik dan bersenang-senang. Mereka bilang pendek dan pendek, tapi temponya cepat, jadi lebih menakjubkan. Saya berharap negara kita bisa bermain sepak bola seperti itu juga. Jepang dapat dianggap sebagai negara yang cukup konservatif, namun kemampuannya untuk dengan mudah menerima ide-ide dan konsep-konsep baru dan memadukannya dengan ide-ide dan konsep-konsep baru sangatlah luar biasa. Kenyataannya, meskipun pelatih tim nasional adalah seorang ahli taktik, Anda belajar di sistem pemuda yang berbeda, dan Anda bermain di sistem yang berbeda di tim Anda. Tetapi ketika Anda datang ke tim nasional, semuanya berantakan. Sepak bola Korea hanya akan bertahan ketika mereka yang telah mengambil alih posisi manajer berkat lingkaran cahaya masa lalu dan duduk sebagai presiden dari setiap asosiasi provinsi. Jepang adalah alam ilahi yang tidak dapat kita lampaui. Bahkan Thailand, Indonesia, dan Tiongkok pun menakutkan. Secara keseluruhan kualitas build-up dari belakang, baik rumput maupun pemain kurang bagus. Melihat suasana dan situasi timnas saat ini, sangat terlihat dalam permainan bahwa pelatih dan pemain harus menunjukkan hasil dengan cepat. Kritik dari opini publik dan beberapa fans terlalu kuat, tapi menurut saya lebih baik membangun taktik dari dasar-dasar build-up seperti Bento.
Sistem sepak bola di negara kita sudah buruk. Kecuali Anda adalah mantan pemain, Anda tidak bisa menjadi manajer atau pelatih. Dan jika Anda memulai sebagai seorang amatir, Anda tidak akan bisa mendapatkan kartu nama dimanapun. Karena nilai dan statistik diprioritaskan tanpa syarat. Tidak ada pilihan selain bermain sepak bola praktis, dan kreativitas serta potensi pemain diabaikan sepenuhnya. Bahkan jika Anda menjadi profesional seperti itu, ada titik tertinggi dan tidak ada titik tertinggi. Saat Piala Dunia di Qatar, saat Jepang satu grup dengan Jerman dan Spanyol, Korea mengejeknya dan menyebutnya sebagai grup maut. Jepang pasti marah dengan reaksi Korea yang mengejek, jadi mereka menangkap Jerman dan Spanyol. Secara pribadi, saya berharap mereka mendatangkan pelatih Jepang. Saya terkejut dengan infrastruktur Jepang, perencanaan yang cermat, semangat dan administrasi yang canggih. Saya dulu mengkritik Jepang secara langsung, tapi ternyata mereka bagus dalam hal itu. Tapi ada alasan untuk itu semua. Mereka merencanakan dengan sangat hati-hati selama 30 tahun dan memasang semua infrastruktur. Saya pikir aneh karena tidak ada perbedaan. Sekarang, saya pikir kita harus melihat Jepang dan belajar darinya, tapi ketika saya melihat terpilihnya Chung Mong-gyu, saya berpikir, oh, ini akan menjadi lebih besar dari sekarang. Fans ingin melihat lebih banyak pelatih ahli taktik seperti di Jepang. Tapi menurut saya pemain sepak bola tidak seperti itu karena sibuk mengurus makanannya sendiri. Saya belajar banyak tentang sepak bola. Asosiasi sepak bola perlu dibentuk kembali. Tidak peduli seberapa bulat bolanya. Satu hal yang salah adalah Jepang itu pragmatis, sehingga mereka tidak mempekerjakan orang-orang dari latar belakang yang tidak diketahui. Dan karena sifat budaya Jepang, mereka sangat menyukai cerita orang-orang tanpa latar belakang yang mampu mengatasi berbagai kesulitan dan menjadi sukses.